Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma Kurniawati Putri dengan NRP 501221001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek karakterisasi material, analisis data SEM, TEM, dan FTIR. Untuk informasi artikel yang saya bawakan, artikel ini berjudul Green Synthesis of Zinc Oxide (ZNO) Nanoparticle Using Aquatium Fruit Extract of Myristica fragrance, their characterization and biological and environmental application, dengan penulis sebagai berikut, dan untuk link jurnalnya dapat diakses pada link yang telah tertera. Nah, untuk yang pertama, hasil dan pembahasan data SEM. Hasil SEM menunjukkan bahwa partikel ZNO memiliki bentuk semi-spiral atau setengah bulat hingga elliptical atau elip, membentuk gumpalan. Hal ini dikarenakan karena adanya interaksi permukaan yang tinggi antar nanopartikel. Agregasi ini umum terjadi pada sintesis nanopartikel tanpa penggunaan surfaktan. Untuk yang kedua, gambar menunjukkan ukuran partikel bervariasi. Perbedaan ini dapat disebabkan karena pengaruh senyawa organik dari ekstrak Myristica fragrans yang tidak sepenuhnya mencegah penggabungan partikel. Lalu yang terakhir, permukaan partikel terlihat kasar. Kekasarannya permukaan dapat disebabkan adanya lapisan senyawa organik dari ekstrak yang menempel pada permukaan partikel. Lalu yang kedua, hasil dan pembahasan data TEM. TEM mengungkapkan bahwa ZNO-NPS memiliki bentuk dominan bulat dengan beberapa partikel menunjukkan kecenderungan heksagonal. Partikel bulat terbentuk karena adanya stabilisasi oleh senyawa organik dari ekstrak Myristica fragrans yang membentuk lapisan permukaan homogen. Lalu yang kedua, gambar TEM menunjukkan batas antar partikel yang tegas, yang ini mengindikasi adanya kristalinitas tinggi. Meskipun pada hasil gambar SEM menunjukkan agregasi, namun pada gambar TEM menunjukkan bahwa partikel individu cenderung terdispersi dengan baik atau tidak terjadi penggumpalan yang cukup parah. Agregasi yang teramati mungkin terjadi selama preparasi sampel untuk pengujian SEM atau karena adanya pengeringan. Lalu yang ketiga, hasil dan pembahasan FTIR. Tujuan analisis FTIR ini untuk mengidentifikasi gugus fungsi organik dari ekstrak buah Myristica fragrans yang terlibat dalam reduksi ion Zn2+ dan stabilisasi ZNO-NPS serta memastikan pembentukan ZNO dengan mendeteksi vibrasi ikatan. Hasil spektrum FTIR ZNO-NPS menunjukkan puncak-puncak karakterisasi sebagaimana berikut. Untuk puncak yang spesifik atau puncak yang tajam terjadi pada kisaran angka 469 di sekitar daerah ini yang merupakan vibrasi tegangan ZNO untuk mengkonfirmasi keberadaan ZNO NPS. Puncak ini muncul karena adanya vibrasi foton dalam kisi kristal. Lalu yang kedua, adanya pengaruh gugus dari maaf, adanya gugus dari ekstrak tanaman. Puncak yang puncak pada puncak pada kisaran angka 3.420 dan 3.200 menunjukkan vibrasi regangan puncak OH dari senyawa fenolik, alkohol atau air yang terabsorpsi. Lalu di sekitaran puncak 1.600 berkaitan dengan vibrasi dari atom karboksilat yang mungkin berasal dari protein atau atom organik dalam ekstrak. Lalu pada puncak di sekitaran 1.100, vibrasi dari ikatan terjadi adanya vibrasi ada dari ikatan ester, ether, atau alkohol yang bertindak sebagai agen capping untuk mencegah agregasi partikel. Jika dibandingkan dengan spektrum ekstrak yang mentah, puncak puncak tertentu, misalnya pada puncak OH- atau CO menunjukkan mengalami penurunan intensitas. Hal ini menunjukkan bahwa gugus terlibat dalam reduksi ion Zn2+ dan pembentukan kompleks dengan permukaan ZNO. Lalu analisis FTR ini dalam jurnal ini mengkonfirmasi keberhasilan sintesis ZNO-NPS dengan vibrasi khas ZNO, peran metabolit
Myristica fragrans sebagai agen reduksi dan stabilisasi, serta lapisan organik alami pada permukaan partikel yang mendukung aplikasi biomedis pada lingkungan. Lalu yang terakhir tugas analisis SEM menggunakan ImageG. Hasil mem- hasil memperlihatkan agregasi partikel dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan beberapa partikel tampak berbentuk heksagonal atau poligonal yang bisa mengindikasi struktur kristalin. Morfologi menunjukkan struktur campuran dari partikel kristalin dan agregat Armov terdapat pada bagian yang terlihat seperti lembaran. Ini menunjukkan struktur yang berlapis-lapis. Grafik hubungan antara line dan area cenderung linear yang mengindikasi bahwa partikel-partikel tersebut mungkin memiliki bentuk geometris yang konsisten. Lalu distribusi partikel dalam data menunjukkan variasi ukuran yang cukup lebar dengan sebagian besar partikel terkonsentrasi pada leg atau panjang 50 hingga 120 nanometer dan area pada 46 hingga 120 nanometer persegi. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.